lagi dengan saya Dennis Juang dari channel Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Oke, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu customer setia kami, yaitu Ko Belvin. Sedikit tentang Ko Belvin. Ko Belvin ini yang menulis buku tentang ilmu saham. Saya pernah beli bukunya dan pernah membacanya juga. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang bersama Ko Belvin. Oke, karena saya menyetir, saya fokus di jalan sampai ketemu di kediaman Ko Belvin. Nah, sekarang kita udah sampai di kediaman Ko Belvin, salah satu investor saham muda di Kota Medan dan juga pelanggan setia Kereta Kencana Batik. Nah, kali ini kita akan saling berbagi pengalaman lagi. Begini nih Ko, ada beberapa pertanyaan untuk Koko nih yang bisa mungkin jadi pengalaman buat kita semua. Udah berapa lama sih menekuni bidang investasi saham ini? Kalau saya di bidang investasi saham ini udah mulai dari tahun 2015. Jadi sekitar 5 tahunan. Udah mulai tahu tentang saham, buka rekening saham dan mulai melakukan transaksi di sana. Terus kenapa bisa memilih bidang investasi saham di usia Koko yang masih semuda ini? Ya, oke. Awalnya kan saya mau tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya dunia. Jadi saya search di internet, ternyata mereka lebih banyak itu menginvestasikan uangnya. Jadi investasinya banyak ya, ada di saham, properti dan lain. Tapi saya lebih memilih di saham karena lebih liquid ya. Kita mau beli atau jual pun lebih cepat, lebih gampang. Jadi saya terinspirasi dari orang-orang kaya dunia ini. Pokoknya berarti setiap orang kaya harus berinvestasi saham ya? Iya benar. Karena kenapa? Karena kalau perbedaan orang biasa sama orang kaya itu di mindsetnya tentang mengelola uang. Kalau misalnya orang biasa itu kan udah kerja, gajinya itu kan dikonsumsikan seperti untuk, konsumtif, beli mobil, gitu ya kan, beli baju apa atau tas. Kalau kita lihat orang kaya itu mereka udah mendapatkan uang dari gaji, uangnya itu diinvestasikan lagi untuk diputar untuk mendapat lebih banyak lagi gitu. Terus ada pertanyaan ketiga nih, ini cukup menarik nih. Terus dengar-dengar Ko Belvin ada buka kursus gitu ya, atau kelas online untuk tentang ilmu saham, membahas segala sesuatu tentang ilmu saham ya? Ya, jadi saya ada membuka online course ya. Itu untuk mengajarkan pemula-pemula untuk investasi atau trading saham. Mungkin orang yang masih belum mengerti ilmu saham, jadi diajarin dari awal sampai dari nol. Bisa ya, dari nol ya? Iya, dari nol kita ajarin. Karena kenapa? Kalau kita trading atau investasi saham tanpa ilmu, itu biasa ujung-ujungnya loss banyak karena kita bisa rugi gitu ya? Iya, karena kita nggak mengerti. Ya, jadi kita awal-awal tuh harus investasi ilmu dulu. Oh, ilmu dulu. Awalnya ilmu tetap dulu. Harus ilmu dulu. Baru latihan pakai dana kecil untuk trading dan investasi. Nanti udah ada pengalaman, baru kita pelan-pelan menaikkan investasi kita dan modal kita. Intinya berarti segala sesuatu harus dimulai dari nol. Pertanyaan keempat nih, menurut Ko Belvin nih tentang batik tulis. Dari tadi kan udah bahas sedikit tentang ilmu saham. Nah, sekarang nih tentang batik tulis sebagai warisan budaya Indonesia menurut Ko Belvin. Kalau menurut saya suka batik tulis karena kenapa? Karena itu motifnya beda dengan yang lain. Misalnya kita enggak pasaran lah. Intinya motifnya cuma satu saja, khusus Koko gitu ya. Iya, terus kita juga membantu UMKM, membantu pengrajin. Kita mendukung mereka juga gitu. Mendukung warisan budaya Indonesia. Bagus sekali nih Ko Belvin, memang motivasinya bagus sekali. Oke. Boleh dong Ko kasih kita sedikit nasihat untuk para pecinta batik ini biar bisa sedikit berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang ilmu saham, motivasinya supaya orang ini bisa tertarik begitu untuk belajar ilmu saham. Iya, kalau motivasinya itu seperti saya pertama kali ya, karena kita semua kan bekerja atau apa kan kita mau cepat menghasilkan
dana atau modal ya kan, atau melipat gandakan modal kita. Jadi salah satunya adalah kita investasikan di saham, karena saham itu kan ada perusahaannya yang menghasilkan laba. Jadi dari sana nilai saham kita bisa terus naik dan kita bisa melipat gandakan modal kita di sana. Intinya berarti keuangan kita bisa berputar terus, Iya, berputar. jangan cuma mendapatkan gaji terus Kita konsumtif jangan. Ya Oke. kalau sesekali sedikit gak apa-apa lah, tapi jangan terus-terusan gitu. Nah, dari tadi kita udah bahas tentang ilmu saham sedikit dan motivasi dari Ko Belvin. Sekarang saya Dennis Juang akan menutup video kali ini, semoga bermanfaat dengan moto Pejuang Batik. Yes. Sudah saatnya kita ikut melestarikan warisan budaya Indonesia.